kali ya. Kan pengen yang mana? Tapi Bu Hani Segara nggak ada sangkut pautnya sama ini sih. Rachel sama Aziza gue nggak tahu. Rachel sama Aziza gue nggak tahu. Bener, kalau gue nggak tahu ya guys. Yoyo temenan sama Ica, betul. Dia nggak enak sama Ica. Bukan deh kamu kayak tinju, masa Zoom? Masa sih? Hei aja dulu kayaknya. Kok ngatur aku. Kok request? Tapi jahat si R, kasihan banget si Z. Langsung dinonaktifkan komen Hani Segara. Ini Astornya apa? Orang Filipin. Ini istrinya Mama. Iya, aku istrinya. Nanti kita bikin yang seru-seruan ya guys, yang apa? Yang lucu-lucu R siapa? Rachel Fenya. Asornya jadi ikut penyang. Jadi saya jenderal atau DPR atau dua-duanya. Ya digilir kali. Si Hei. Kan dia nggak mau disebut nama kan, kita manggilnya si Hei aja ya. Ica Marisa Hei. Sebenarnya nggak apa-apa sih gue ngomong Marisa Ica. Nama aslinya Sarah Marisa Ica tuh. Pengen sebut kali disebut namanya, kayak apa, hantu aja harus disebut namanya baru hadir ya kan. Berani sebut nama nggak? Dia aja nggak berani sebut nama Nikita Mirzani. Ya kan? Bagus, dokter bagus. Jangan bilang tata gemoy. Gibah itu perlu tenaga loh. Bukades ini di kubu NM gak sih? Gak ada kubu-kubuan, aku sendirian aja. Hei tadi lama live banget loh. Ada yang screen record gak? Ada yang screen record, ada yang penting gak? Temanya ada yang penting gak? Coba kalian, tadi kan aku baru tidur ya. Jadi aku gak terlalu up to date gitu loh. Bakso, jangan sebut nama kak, gak apa-apa. Dunia sedang baik-baik aja, nggak apa-apa dokter bagus. Kalau dokter bagus aman di Bali kok, jangan. Miss Vivi dong. Miss Vivi sebenarnya lebih runyem lagi guys ya. Pokoknya intinya Miss Vivi sama si Venica ini punya namanya brand no brand ya kan, bisnis. Nah si Fitri ini nanya, lu modal berapa brand no brand, gimana ini itunya apa omsetnya. Jadi dia ngepoin bisnisnya si Venica sama si Vivi. Si Veni, iya kak aku modalnya segini, tapi ya aku sih silent partner ya, dia bilang gitu. Udah aja kamu keluar, mending kamu bikin sama aku deh, 5 style ya kan. Jadi kamu sama aku aja, kayaknya kamu nggak cocok sama itu. Dah si Miss Vivi marah lah gitu. Kok lu jadi ngegeta udah ngegeta sahabat gue, ngegeta bisnis gue kan, anjong ya kan. Jadi brand no brand pecah. Si Miss Vivi sama Ola Ramlan jadinya olive itulah ya, olive gitu ya. Sama si Iren berani nggak? Ya Allah, gak usah kan nama Iren, mau Fitri Sahuteru ya, Caca Marisa Hei ya kan. Siapa sih? Nggak penting live-nya sok paling suci, ceritain tentang apa? Tentang tambang lah. Cocok kali punya tambang, ya kan? Kalau dia punya tambang, nggak mungkin kemarin siapa mantan suaminya bilang harta gono gini rumah 1 miliar aja dibagi pusing ya kan? Ya, kalian bisa lihat jejak digitalnya ya Uya Kuya gitu ya. Aku did a little bit research gitu ya. Aduh, harta gono gini rumah sama mobil aja diperkarain. Sekarang punya batu bara, batu tambang.
KPK perlu pantau nih, ya kan? Siapa yang pencucian uang apa ke Caca Marisa Hey Hey, ya? Tambangnya punya laki orang, iya, punya laki orang terus di aku gitu loh, ya. Terus Venica, ya gabung itu tadi histeris banget Venica, kakak I miss you. Say, ya, udah banyak orang yang dijahatin sama Fitri Sauteru ya. Banyak sekali. Aduh, kamu tambang batu bara, Kak. Oh. Katanya kakaknya Hehe bahas RN kasus Kepinsi gimana itu, Kak? Secara tidak langsung itu si kakaknya si Hehe ya, si Iren rada gokil ya, guys. Dia meng-spill si Caca Marisa sama si Nikita Mirzani ke dunia malam. Jadi yang nge-spill kakaknya, fotonya foto Nikita Mirzani, foto yang di stikerin si Caca Marisa Hey Hey. Ya kan? Jadi lucunya dia menjatuhkan Nikita, secara nggak langsung dia menjatuhkan Caca Marisa Hey Hey juga. Gimana sih gue konsepnya gue nggak ngerti deh, ya kan? Kalau misalnya si Nikita sama Caca Marisa nggak kenal gitu ya, nggak pernah ada foto. Ini 2015 loh ini, guys. Dor, hai Kak Veronica. Di sini nggak bisa sawer-sawer. Ya, kalau misalnya di TikTok, nah tiba-tiba ada paus gitu kan, ada kumis-kumis. Saya sini nggak bisa sawer. Caca Marisa kenapa nggak temenan lagi sama Gunung Fuji? Oh, ya Allah, Gunung Fuji. Jadi gini ya guys, aku sedikit flashback dulu. Ini cerita yang aku udah research little bit. Kalau misalnya aku salah, tegur aku ya. Jadi si Caca Marisa ini bener temennya Vanessa Angel, ya kan, almarhum. Jadi sampai dipinjemin mobil atau segala macem, ya. Jadi dia pengen pansos gitu ya, which is okay lah. Dia bilang ada kita jangan membuang niat baiknya Caca Marisa Hey Hey ya. Jadi dia waktu almarhum meninggal, dia kan menggalang dana ya kan untuk membelikan rumah untuk Gala kan ya, menggalang dana untuk Gala ya kan, menggalang dana untuk Gala, susah kali ngomong. Menggalang dana untuk Gala, rumahnya Gala ya kan. Jadi minta-minta ke netizen gitu segala macam untuk ditransfer ya kan, itu iba gitu. Nah, dia mulai deket lah sama Fuji, sama mamahnya, papahnya ya kan. Ala pacaran sama kakaknya Fuji yang ngondek. Bercanda ya, ngondek ya kan. Terus sorry, ini gibahnya kadang-kadang terlalu lantam, terlalu terlalu rata nyata dan real, nggak ada filternya. Ya kan. Jadi si Caca Marisa ini ya oke lah, dia baik membantu ya kan, membantu Fuji ya kan, membantu Gala, ada baiknya ya kan. Jangan kita buang juga karena keburukan karakternya ya, yang sifatnya. Jadi apa yang gue lakukan lu jadi utang budi sama gue ya kan. Jadi ini tuh dia berantemnya sama Fuji itu karena kan Fuji udah mulai ya mungkin ada star syndrome-nya ya kan. Ada star syndrome-nya, udah jadi selebgram yang dipantau banyak orang. Jadi mungkin capek gitu ya, lebih ke capek gitu Fuji kan ya. Perlu privacy time, nggak harus hangout all the time gitu kan. Pasti ya namanya orang pasti pengen punya me time gitu ya. Nah, disindar-sindir si Fuji mungkin di WA masih Ca, Fuji kok kamu nggak datang ke sini? Kok kita nggak hangout? Nggak, kok kita nggak live? Kok kita nggak bikin konten? Kamu boleh nggak basreng aku ya kan? Mau ikutan? Jangan Kim. Kok kamu nggak bantuin promosi bisnis aku ya kan? Aku kangen deh sama Fuji.
gitu kan. Fujinya mungkin sorry nggak dibales sama Fuji kan, mau dibales salah, nggak dibales juga salah gitu ya guys. Gitu. Jadi pas si Fuji datang ke acara apa si siapa Ashanti birthday-nya, dia kesel. Caca Marisa kesel. Kesel. Aku kesel. Caca Marisa kesel, terus dia itulah apa bikin bikin statement, wawancara, dia diwawancara sama wartawan. Kak, kok Fuji nggak datang? Iya aku nggak tahu, aku WA aja nggak dibales, ya kan? Harusnya bisa aja positif ya guys, bisa aja ya mungkin sibuk, ya kan? Ya nanti aku hubungin deh gitu kalau misalnya ada dia waktu, ya kan? Tetap harus positif dong, ya kan? Ya si Fujinya di ngomongin gitu ya jadinya ih apaan sih, ya kan? Tapi tetap tetap aja lah si Fuji segitu-gitunya pasti tetap menghormati Caca Marisa Hey Hey, ya kan? Nggak mungkin nanti rumahnya diungkit-ungkit. Ya kan nanti rumahnya diungkit-ungkit. Terus si Ica ini apa udah mulai kesel nih ya, berintrik jahat. Nah, yang mulut jahatnya itu si Iren ya, si Iren itu. Ya si Iren ini kakaknya ini lagi berantemnya ya kan, dia ngejelekin si Ica. Iya aku digebugin sama lakinya segala macam karena si Ica. Aduh, aku kayak babu. Aduh, padahal ini lakinya kenalan gue. Aduh. Nah itu nggak bisa di take back. Ya, itu di YouTube berseliweran guys ya, menjelekin adiknya sendiri. Sampai ibu kandungnya inget mama. Ya. Kalian ini adik kakak, harusnya satu melindungi dan satunya. Gitulah ya istilahnya. Jadi kalau misalnya si Caca Marisa ditanya-tanya lagi, aduh mau gimana apapun, ya kan dia ala-ala itu kan, ala-ala apa ala-ala no comment ya kan. Aduh saya no comment, itu kan kakak saya, gimana apapun itu kakak saya. Tapi dia apa diundang ke TV show kan, apa No Secret ya kan, si Feni Rose. Apakah betul yang di statement yang dikatakan kakak Anda untuk Fuji karena Fuji memakai obat-obatan ya kan? Ya, anjir, kayaknya gue didukunin. Didukunin nih kayaknya sampai keselak. Apakah statement itu betul? Tadi kan nggak ada briefingnya itu, ya. Pinter deh Mbak Feni Rose mancing-mancingnya. Saya nggak mau ya bikin statement itu, ya kan? Ya tapi kan itu sudah dikatakan, katanya dari itu sumbernya dari Caca Marisa Hey Hey, ya kan? Oh saya no comment, ya kan? Fuji di sini itu tuh sebenarnya si Ica Marisa tuh mau ngejebak si Fuji biar si Fuji tuh sembah sujud sama Ica. Jadi dia emang benar mau perkarain si Fuji dimarkusin. Kalian kalau nggak ngerti Markus, maklar kasus. Jadi dia nanti Markus tuh salah satu yang paling gampang itu narkoba ya guys. Jadi kalau misalnya nanti ke narkoba, misalnya kan si Fuji lagi misalnya datang ke klub-klub gitulah ya, yang namanya anak muda ya kan, nanti minumannya dimasukin lah apa kan kita nggak ngerti lah ya guys. Jadi kalau misalnya framing itu gampang banget, nanti tes darah tuh kan positif ya kan, nanti oh iya kalau misalnya kamu mau keluar kamu harus di rehab dulu. Nah itu rehabnya mahal guys ya. Kamu mau di penjara atau di rehab, pilihannya ada 2 ya. Jadi kalau misalnya kalian terkena kasus narkoba, itu pilihannya 2, antara kalian mau di penjara ya, atau kedua kalian rehab tapi ala-ala bebas ya. Jadi kenapa kalau yang dibilang kenapa sih orang-orang pada bilang aku ngikutin masalah orang? Enggak kok, aku banyak kerjaan, aku ini S2, S tong ya. Aku nggak ada waktu untuk untuk ngikutin masalah-masalah itu. Gue tahu cara kerja maklar kasus gimana. Ini ya,
kamu kerja aja nih, nanti aku kasih pengacara aku ya, nanti aku kasih pengacara aku ya, nanti aku dari belakang aja. Halo Pak Jenderal, ini ada titipan. Ya, pokoknya mah aman lah ya. Aman. Ya. Nanti ditransfer. Mau cash, mau batu akik atau batu bara, ya kan? Oh, ya aman. Gitu, ya. Gitu ya guys. Jadi kalau misalnya Caca Marisa Hehe bilang gini, aku tuh nggak ada waktu. Emang nggak dia, bukan dia datang ke kantor polisi gitu ya, ujuk-ujuk gitu kayak yang, aku melaporkan. Enggak, dia cuman ini pengacara aku ya. Kamu gak usah bayar sayang. Nanti tenanglah, kita hitung-hitungannya gampang. Yang penting aku bantuin kamu dulu, ya kan? Gitu kan? Ya, biasanya gitu ya kalau Markus. Tenang, kamu kasusnya apa? Oh, narkocoy. Iya. Kamu kasusnya apa? Penipuan tas ya. Oh, yang di Surabaya kan ini. Ini contohnya yang kalian tahu ya, Medina Zain yang dia banggain di penjara, yang menjarain. Yang menjarain itu bukan dia. Yang Surabaya ya, ibu-ibu Surabaya yang keong ya, itu dia duitnya kenceng tuh. Ya, ala-ala saya yang memenjarain Medina Zain. Ya, emang Medina Zain juga giling-giling sih ya, ada bipolar ya. Di kantor polisi ada CCTV, diajak berantem si Caca Marisa Hehe ya. Ya. Tembus enggak lah. Enggak usah banyak-banyak. Sahabat gue yang menjarain Bu Uci. Nah, tuh. Mulut gue kan. mulut gue nggak tuh ya. Gue nggak pernah minta info-info ke Kim ya. Ini gue tahu sendiri karena ya gue punya intel lain lah. Ya demi apapun gue nggak minta informasi ke Kim ya. Tanya tuh orangnya ada di sini. Nggak gue nanya tentang masalah-masalah ini kan. Nggak perlu sayang. Nggak perlu, iya kan? Nggak perlu gue kayak Kim ke dukun-dukun minta jawaban. Gue dukunnya. Gue kayaknya melebihin dukun ya. Gatal mulu Eka mau ikutan, tapi elah cepet jadikan aku assessment biar dapet PR USA. Yang punya tas banyak yang ditipu oleh iya, gue nggak ngebelain si Medina Zainnya, enggak gitu loh ya. Ya. Ya, gue nggak belain Medina Zainnya, emang salah ya, dia bisnis dengan ala-ala gitu ya, nggak tahu tasnya, ada tas yang benar, ada tas yang bohong, jadi oplosan gitu kan, ada berlian yang benar, ada berlian yang enggak, ada tas yang benar, ada tas yang palsong gitu kan, jadi orang juga nggak bisa ngebuktiin mana yang mana gitu loh, ya kan? Tapi karena udah kebanyakan ya kesel lah, ya kan? Biar kita puas, jadi semua mereka yang korban-korban berkumpulan. Ayo siapa yang mau? Nah, udun-udunan lah itu tuh. Dan si Caca Marisa Hehe dia terdepan. Udah Bu, tenang. Saya punya baking soda, bikin jadi soda kue ya kan. Mau jadi pound cake, mau jadi apa, tenang. Bintang-bintang berjatuhan ya kan. Ya, tenang aku kenal ya. Aku ini orang yang dipandang ya, nasi padang ya kan. Ya. Gitu. Jadi dia udah ngomong gitu, tenang Cici nggak usah bayar apa-apa nanti ya. Itulah ya. Kalau misalnya mau dipercepat ya paling ya harus nyawer dikit lah Ci, ya kan. 500 bisa, 1M juga bisa, tapi masuk. Saya pastikan dia masuk Ci, tenang. Nah gitu tuh caranya Markus tuh begitu guys ya. Biar aja si Sarul yang ya, nggak diajak si Sarul ya. Jadi si Caca Marisa Hehe ini dia emang dia bukan orang yang langsung turun gitu, enggak, tapi dia tahu orang di belakang-belakangnya. Karena kalau misalnya jenderal-jenderal ini ya biasanya mereka udah ada link-linknya ini, mereka nanti temenan sama DPR, temenan sama konglomerat ya kan. Nanti ya udahlah bantuin ya say, nanti tolonglah atensinya biar dipermudah ya kan. Tas palsong beli di Turki 10 tas baru 3 doang palsong tapi aslinya second, spa recolor dijual harga baru tuh ya. Nggak diajak
Nangis aja di pinggiran. 2007 udah main tambang, ya udah sebenarnya keceplosan dia main sama Gadun ya, punya tambang 2007. Tapi kalau 2007 udah main Gadun nggak mungkin melarat guys ya. Nih gua itu ya. Kalian bisa lihat dari cerita suami pertamanya, suami keduanya ya. Kalau misalnya dia udah main tambang, udah jadi simpenan orang, nggak mungkin ada financial problem ya. Sampai kakak-kakaknya menangis digebuk-gebukin ya. Nggak mungkin. Coba sampai keluarganya posting-posting gitu loh. Coba ngapain? Ya. Kalau gua orang waria giling ya kan. Gila lu. Anjing lu ya. Gua bisa mengatakan ini karena gua nggak punya feeling sama Marissa Cita Hehe. Lah ini kakak kandungnya. Ya, mantan suaminya. Ya. Yang ngebongkar, nggak, ini harus ngomong dulu Caca Marissa Hehe. Fitri udah terlalu enak orang nanti kalau Fitri nanti. Ini karena ada hubungannya sama Fitri dan si Nikita ya. Jadi sebelum nanti kan kalian nungguin besok kan hasil visum kan ya. Jangan kaget kalau misalnya nanti si Fadel nggak masuk penjara ya guys. Ingat gue bilang jangan kaget kalau misalnya Fadel nggak masuk penjara ya. Oke? Jadi si Caca Marissa ini sudah membanggakan lah ya apa yang dia punya, apa yang dia rebut ya kan. Jadi simpenan aja dia bangga. Dan yang ngebongkar itu bukan mulut gua sendiri. Ya, bukan mulut gua sendiri, yang ngebongkar itu kakaknya. Ya kan? Gitu loh. Kok bisa? Ya kan? Kok bisa? Berarti kakak ini cerita ini ya, gua kasih tahu singkatnya. Kakaknya itu sakit hati karena yang ngenalin si Caca Marissa sama si lakinya itu si kakaknya, ya kan? Jadi si kakaknya itu asistennya lah ya, asistennya ya kan ya. Terus si Caca Marissa itu, ih cocok kali kakak suka main-main sama si bapak itu ya kan, si kakak itu, si abang, namanya abang kan, sama si abang itu, aku maulah minta lah nomor teleponnya gitu loh ya. Nah habis itu jadi sekarang udah ngerti kan kenapa si Caca Marissa ini bisa menjadi maklar kasus dan cepu ya, karena dia tahu orang yang sekarang yang kan dia bilang aku udah nggak punya waktu, aku tuh kerja jadi no time for family ya, dia bilang gitu. Katanya dia nggak punya waktu untuk ngurusin ngurusin untuk kasus orang gitu ya segala macam. Tapi dia bilang aku juga nggak punya waktu untuk keluargaku, jadi ngapain ya, ada korong gak sih? Jadi ngapain ya kan? Paham ya? Sampai di sini paham ya? Oke. Udah begitu. Jadi si Caca Marissa sekarang ini lagi kesepian. Karena kan dia pasti secara nggak langsung tidak bisa mempercayai kakak kandungnya lagi ya kan. Jadi ya tetaplah jadi kakak kandung tapi nggak mau deket. Coba mereka suruh hangout bikin podcast gitu berdua ya. Memaafkan satu dan yang lainnya, mereka nggak mau karena si Caca Marissa itu dendam gitu. Kakak gue ya 2 tahun yang lalu bersekongkol dengan mantan suami gue ya kan, menjelek-jelekan gue, padahal gue yang ngasih makan anaknya ya, padahal gue yang sekolahin anaknya ya. Kurang nggak tahu diri apa kakakku itu ya kan. Kok masuk ke hidung ya, ada nggak usah. Nah nanti ini ada singkatan, ada. Jadi kalian harus ngerti dulu sepowerful apa Caca Marissa ini ya. Udah nggak usah spam, gue off komen dulu. Heboh. Screenshot dulu. Janganlah, ntar gue buyar lagi. Jadi dia sekarang merasa di atas awan ya kan. Sekarang orang-orang menghormati dia ya kan. Salah satunya masalahnya Rachel V-nya dan Aziza ya. Kenapa saya tahu itu? Karena pengacaranya dia ya, pengacaranya Rachel V-nya itu adalah dari Caca Marissa Hehe ya. Jadi itu cuman kedok-dok, pengacara itu cuman formalitas ya. Kan nggak mungkin bukan laporan tiba-tiba besok di penjara, nggak bisa. Formalitas dulu, di BAP dulu, di wawancara dulu, nanti bilang titip ini ya bang gitu. Kalian kalau yang nggak ngerti masalah hukum gitu ya guys. Jadi kalau kalian mau menjarain orang,
Nggak bisa, Pak, saya sakit ditonjok, tolong dipenjara. Nggak bisa. Pak, halo Pak, saya ditonjok. Tonjoknya di mana? Di Bandung. Siapa yang lihat? Gak ada. Nggak bisa. Harus ada saksi. Ribet guys, ribet kalau misalnya kalian ya sebagai netizen yang nggak punya power itu nggak punya backingan, nggak punya duit, itu ribet. Ya, diterima, nanti ujung-ujungnya diterima kayak ala-ala ketak-ketik gitu si penyidiknya. Kejadiannya gimana? Jam berapa? Siapa aja di sana? Ya? Oh gitu. Oh kurang lengkap ini kayaknya ya. Kayaknya kita tidak bisa diproses. Udah, clear gitu ya. Tapi kalau misalnya ada duit, lu ngomong satu kata pun si penyidiknya, ketiknya 2 halaman, 3 halaman guys. Tempatnya di sini, kejadian di sini, ya. Biru memar membiru, ya. Hidung membeku, ya. Hidung mengembang, mengempis. Diheboh-hebohin lah kalau ada duit ya guys. Jadi pendidiknya tuh gimana duit ya? Satu ketikan kayaknya 1 juta gitu kan. Gitu ya. Jadi emang harus tahu ini, emang harus tahu sistem dan orang, dan ada duit. Kalau nggak ada itu nggak jalan guys ya. Tukang ojek aja kalau nggak dibayar kalian suruh dorong itu ojek ya kan, nggak mungkin tukang ojek suruh mau ngojek gratis ya kan, istilahnya gitulah ya, which is fine. Cuman ini jadi si Caca Marissa ini terlalu heboh sama orang-orang yang salah satunya yang lagi heboh ini adalah Loli dan Fadel ya. Jadi kalau misalnya kalian bilang kan Caca Marissa nggak ada urusannya sama Nikita, dia kan nggak kenal, nggak pernah nyinggung. Itu di mata kalian, yang mata kalian mata netizen biasa kan, gua dukun beranak ya kan, otak gue beda. Beda sayang, gue bisa melihat, memantau, ya kan, mendengar, merasakan, mencicipi, ya kan, gitu loh. Jadi kalau misalnya orang-orang yang mau melihat ini, si Caca Marissa ini kan ada sebelnya sama Nikita Mirzani. Karena apa? Kemarin kan Nikita Mirzani nyindir Caca Marissa kan waktu si Fuji sama Nikita pergi ke Eropa ya kan. Jadi dia dendam. Nah, ditambah si Fitri sama Nikita pecah nih, ya kan? Jadi Fitri sama si Caca Marissa jalan-jalan gitu kan. Si Fitri itu bilang, "Cak, gua sedih. Gua dibilang dalang. Gua bukan dalang. Gua tukang rujak. Gua cuma ngobok-ngobok doang. Gua nggak mau semua netizen tahu kalau gua dalang. Tolongin gua, Cak." Tenang, Kak. Ya. Bukan, jangan kita mengotori tangan kita ya, Kak ya. Ya, tenang. Mau ada kasus apa aja, Kak? Oh, aku punya teman, Isa Sega ya. Dia wanita waria tercantik di alam baka ya kan, udah tua, udah masuk neraka itu dia ya kan. Aku punya teman ya. Dia sudah, dulunya sih kita berantem ya, tapi sekarang ya udahlah, kita tai makan tai lah ya kan. Udahlah, gue deket-deketin aja si Isa Sega karena dia laporannya bisa masukin Nikita karena kita melakukan itu ke si Isa Sega. Si Isa Sega masuk penjara gara-gara kita gitu ya. Kan dia dendam nih ya kan. Jadi biar si Nikita nggak nyerang gue balik gitu loh. Jadi gue sekarang deketin Isa Sega biar dia yang cuap-cuap. Ya gue sih bisa kasih aja 1-2 tas lah ya, sama ya nyumbang buat rumahnya lah. Yang penting gue nggak diteror sama Nikita gitu loh ya kan. Tapi gue sakit hati. Gue itu sudah melakukan segalanya semua buat dia, kurang apa coba ya, Cak? Anaknya gue urus ya kan, anaknya gue udah adopsi ya kan. Gue menjadikan dia artis di atas papan ya, papan di atas artis ya kan. Kalau nggak ada dia, kalau nggak ada gue, dia miskin ya, dia gembel. Gue bantuin dia, gue pernah ngasih dia numpangan di kamar gue ya, di rumah di Kaju Park ya. Dasar itu perempuan gak tahu diri, dia sekarang mau menyakiti aku, Ica. Tolong aku, Ica. Tenang Kak, gak apa-apa, nanti aku kirim atensi
Ya, nggak apa-apa itu urusannya apa. Walaupun laporannya si Isa, tenang. Ada aku kak, ada aku. Aku akan selalu melindungimu ya. Kita satu dan dua ya. Kita bersama, tidak bisa dipisahkan ya kan. Aku tidak bisa apa mempercayai orang lain lagi. Tapi kayaknya kalau Kak Fitri bisa deh ya. Bisa ya. Kayaknya kalau Kak Fitri aku bisa percaya. Tenang, aku bantuin kasusnya Iza Zega ya kan. Tapi aku nggak mau terlibat ya kak. Aku males. Aku sibuk. Aku lagi S2, S tong ya. Jadi aku nggak ada waktu. Aku lagi kuliah gitu kan. Pergilah mereka ke apa Amerika. Nah pulang dari Amerika, tuar gitu kan. Fadel dan Loli ngomong. Ica, aku takut. Kenapa kak? Aku ngechat si Loli. Handphonenya Loli diambil Nikita. Aku gimana? Emang kakak chatting apa sama Loli? Ya, aku mensupport dia menjadi anak durhaka. Maksudnya kak? Iya kemana waktu Loli di UK? Ya anak itu kasihan. Jadi aku kasih duit dan aku support dia. Nggak apa-apa ya, gitu. Tolongin gua, gimana dong? Aku nggak mau satu Indonesia geger. Aku jadi dicap sebagai orang yang mensupport anak durhaka, walaupun aku anak durhaka juga. Ya, tenang kak. Nanti si Fadal ini pengacaranya siapa? Dia nggak ada duit. Oh nggak usah, nggak apa-apa. Ini kan nanti kasusnya sama Nikita Mirzani. Nanti kita duitin nggak ya kak? Tenang. Nanti kita peras. Oh iya ya, bisa ya. Nanti aku tahu sini kita ini pasti disupport sama Dokter Oki, dan Dokter Oki itu nggak mau apa pasti ikut-ikutan nyerang aku. Tenang, dia segan sama aku ya. Tenang, aku yang bakal ngomong sama Dokter Oki. Dia bilang gitu kan. Terus si Caca Marisa, siapa ya? Kayaknya harus pengacara barbar gitu. Nggak mungkin pengacaranya Rachel V-nya yang ya nobody knows lah ya. Karena nih kita barbar, jadi harus yang barbar juga ya kan? Kayaknya enak nih Rasmonnya. Tut. Kura-kura ninja. Iya bang, saya perlu bantuan kura-kura ninja. Apakah kura-kura ninja bersedia? Saya bersedia. Tolong fee-nya ya. Nanti itu bisa diatur lah bang. Udah itu kita peras dulu sini kita sama Dokter Oki ya kan? Nanti kita bagi dua aja sukses fee-nya ya. Kita hajar terus, kita bikin panas ya kan. Abang pokoknya bikin Nikita emosi. Nanti kalau Nikita emosi ya, nanti dia pasti mengeluarkan kata-kata yang dia salah ucap. Dan nah itu kita nanti bisa proses dia tuh. Satu, pengancaman ya kan. Terus kedua, nanti dia kan sudah bikin statement ini tuh, nanti bikin kesaksian palsu. Nanti saya bayar ahli bahasa, ahli saksi ya guys. Ya Bang Turtle Ninja ya kan. Oh iya siap ya. Tapi jangan bilang aku yang nyuruh Bang Turtle ya. Jangan bilang ya. Nanti abang heboh sendiri aja, jangan ngajak aku ya. Jangan ngajak aku. Pup gitu. Udah selesai kan. Datanglah si Turtle Ninja. Saya mewakili Fadel ya kan. Terus orang-orang bingung. Kok Rasman? Kan tadi ada pengacaranya yang biasa-biasa aja ya. Kelas biasa gitu kan. Kok Rasman? Ya kan? Kok ikut campur gitu kan? Oh saya akan menjadi hal yang terdepan ya kan? Saya tidak takut. Dokter Oki itu siapa? Ini udah didokterin sama si Ica Marisa Hehe. Karena mau meres Dokter Oki kan? Siapa Dokter Oki? Siapa Nikita Mirzani? Adik saya ya kan? Katanya siapa tapi adik Nikita Mirzani. Gimana? Ya kan? Udah bikin overclaim gitu kan si Turtle Ninja kan? Si Bang Rasman ya kan? Kita jadi Turtle Ninja dulu ya guys. Nggak bisa kalau begini anjing. Nggak bisa napas. Turtle Ninja nggak bisa napas. Jadi saya di sini ini bakal mempresentasikan klien saya nya pada Badi J ya. Ini sebenarnya permasalahannya seperti Romeo and Juliet ya. Ini adalah dua pemuda dan pemudi yang mencintai satu dan yang lainnya ya, tapi tidak ada hubungan seks ya, tapi ada USG ya. Oke, saya nggak tahu Dokter Oki siapa ya.
Sampai di sini, jangan bully-bully saya. Saya tidak mau dibully. Saya maunya nasi kuning. Ya, pokoknya gitulah ya. Titik permasalahannya begitu. Terus dokter Oki bilang, lupa, ya kan? Zoom call lah itu, bukan Rasman, dokter Oki sama itu. Tapi dokter Oki udah itu sih, udah apa? Udah spill dikit ya. Lupa ya bang, saya pernah transfer abang. Lupa ya bang, pesta-pesta di kampung saya bantu. Lupa ya bang, apa? Abang punya rumah baru, saya yang bantu isi. Lupa ya, berapa miliar tuh duit saya, ya kan? langsung di apa? Langsung di skakmat gitu kan. Aduh dokter Oki, bos aku. Bos, saya tidak bermaksud begitu. Tapi saya tidak bisa mundur. Ya, saya tidak bisa mundur. Ya, nggak bisa. Tidak bisa. Itu tidak bisa melewati batas etika sebagai pengacara. Ya, tidak bisa. Saya tidak bisa. Ya, tapi bang karena ini begini-begini. Oh, iya. Gimana ya? Nikita Mirzani datang kan? Hei, mana daki lukis Nikita, berikanlah saya bicara, ya. Saya di sini pengen mendamaikan. Bolehlah anakmu sama Fadel, dia itu serasi, Romeo and Juliet, ya kan? Terus ujung-ujung kan orang pada heboh gitu ya, Loli udah aman. Ini kita ke normalnya ya guys. Itu udah actingnya udah ya kan. Sekarang on comment dulu. Ya. Aduh anjir. Leher gua sakit anjir. Aw. Gak bisa. Gimana gak punya leher? Gimana gak punya leher? Sakit kali, pegel. Anjir. Screenshot dulu guys. Screenshot dulu ya, kita bikin meme-meme dulu ya, jangan terlalu serius. Ini bercanda, komedi and roasting. Kalau ada yang marah berarti bener ya kan. Nah, anjir, sumpah itu apa? Leher gua sakit guys. Kok nggak ada yang komen, Enjong? Ya udahlah, lanjut ya. Anjir sakit, aduh, pegel guys. Jadi lanjut. Jadi kenapa ini lama? Karena kan si polisinya ini pasti udah ada atensi ya. Ya udah kita ulur-ulur dulu aja. Visumnya diperlambat ya kan. Kita ulur-ulur waktu karena kita juga belum ada keputusan ya. Kita mau membantu yang mana, bingung. Sini kita ada yang membela. Si Caca Marisa udah nyawer-nyawer ya kan. Bukannya dia nggak pakai duit ya guys. Dia bilang, "Bang, tolongin lah." Ya kan. Ya, mau gimana apapun jangan kasih si Nikita menang. Ulur-ulur dulu aja, ya kan? Sampai sini kita sampai emosi dan dia bikin kelakuan kesalahan. Nanti, nah itu ya, ulur-ulur dulu aja. Visumnya dilama-lamain, ya kan? Yang jadi saksinya tunggu aja. Nanti Fadel ditanggilnya 2 minggu, 3 minggu lagi, gitu loh, ya. Jadi diulur-ulur dulu, biar minta waktu ya guys, karena mereka cari angle gimana nih kita bakal salah ya. Kita tahu Fadel salah, itu no question about it ya. Mau Fadel mau gimana kita tahu Fadel salah, tapi tujuannya Marisa Isha itu bukan si Fadelnya, bukan bantuin si Fadel. Dia gimana menumbalkan Fadel masuk penjara, tapi nih kita juga masuk, ngerti nggak ya? Jadi gue bilang, jangan kaget nanti kalau misalnya besok kayak buktinya kurang lengkap, visumnya itu tidak membuktikan begini-begini, ya kan? Karena ini tahapnya masih panjang guys, masih 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu lagi, karena si Fadel belum dipanggil, ya kan? Saksi-saksi yang lain katanya mau didatangin. Nanti
nanti si Rasman bilang, oh saya punya saksi ahli, itu tidak benar. Ya, ya itu tidak benar. Marisa pengen kita kalah. Jadi kalian lihat ya, ini tuh tidak sesimpel yang kalian lihat. Loli bermasalah dengan ibunya. Terus Fadel dilaporkan Nikita Mirzani. Ini ada ikut banyak campur tangan ya. Loli aja durhaka ini disupport sama Fitri Sauteru, dan Fitri Sauteru ketar-ketir takut chattingannya kebuka karena kan itu nanti bisa dibuka sama penyidik ya kan, nanti dibilang oh salah satu orang yang mensupport Loli untuk berbuat ini adalah Fitri Sauteru ya. Fitri Sauteru nggak mau, jadi dia gempar lah langsung kasih si Jasvel lah, kasih apa biar pengalihan isu ya kan. Sekarang kan orang-orang bingung, udah lupa siapa dalangnya, udah ternormalisasi kan, jadi orang nggak mikir siapa sih, kenapa sih Loli begini, orang udah nggak pikir kan, pokoknya orang cecetnya Fadel, jadi yang ditumbalin si Fadel ya. Jadi emang si Fadel ini ditumbalin mau dipenjara, cuman dia ngulur waktu biar si Caca Marisa bikin banyak waktu, mengundurkan waktu biar si Nikita kesalahan. Kata aku Nikita, don't say anything ya, you don't have to say anything. Semakin kamu nyerang Rasman, semakin kamu nyerang Fadel, nanti kamu sebagai manusia yang emosi pasti salah kata, dua kata ya. Jangan bilang oh nanti kok si Fadel ini jangan ada CCTV, nanti gue bakal lakukan itu yang di bangku segala macam ya. Jadi Fadel itu cuman alat ya guys, ya, cuman teripang. Kok teripang? Ya, udah dulu guys, segini guys. Udah berapa menit? 44 menit. Kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Guys, udah bikin belum meme-memenya? Ya. Udah nggak bisa, aku kasih giveaway 100.000 ya. Aku biasanya pilih 1 atau 2 orang yang lucu-lucu ya. Aduh ketinggalan Bukades, nggak apa-apa, nanti aku save kok. Ingetin kayak Niki guys ya. Kang nggak bahaya bilang gitu, nanti mereka tahu loh. Mereka udah, itu yang mereka lakukan. Kalian kaget kan? Gua speak up ini kan? Itu yang mereka lakukan guys. Ulang kak. Kita ala-ala turtle ninja dulu ya guys. Oke, ready? Turtle ninja dulu nih. Ya. Lagi viral nih turtle ninja ya kan? Udah pegel anjir. Penjer kayak apa leher gua. Udah lah ya. Ingat ya guys, ini adalah drama komedi ala-ala roasting. Kalau ada orang yang merasa marah gitu ya, kecewa, sedih, derita lu. Ya. Ini cuma dongeng loh ya. Saya menceritakan ini dari Amerika ya. Kan masa ada hubungannya berita Amerika sama Indonesia kan? Itu guys ya. Screen record tuh. Anjir. Aw. Hidup kelebihan ya kegiatan. Jangan udah-udahan. Orang preskon aja sejam ganti-gantian. Ya. Gua live sendirian ngomong hehehe. Lihat story IG-nya NMC. Ya. Fadel lusa dipanggil, tapi nanti bisa dia bisa mengulur waktu.
menghindar, bilanglah surat dokter. Fadel lagi apa? Lagi bukan stres sih, lagi ya gitulah, nanti surat dokter lah dia bilang. Bisa mengulur-ngulur itu dia. Undang-undang. Rasman. 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 Oh, pada TikTok guys, kalian nonton di kita. Gue udahan ya. Bye. Melincurlah ke TikTok yuk. Buat rakyat Indonesia. Ya, sebelum aku tayangkan videonya, dengarkan dulu percakapan aku dengan perempuan itu yang di video call oleh Rasman, si pura-pura ninja. Rasman, kayaknya pura-pura ninjamu mau keluar dari batok ya, Rasman. Rasman. Segera lihat TikTok Eike. Di situ terpampang nyata percakapan si kura-kura ninja bersama perempuan asal Medan. Asman mesum. Bang lentir Asman. Gimana sih kapan Asman bisa tertarik sama kamu tuh? Emang kamu tuh apa spesialnya? Cerita Wel dari awal Wel. Jadi kan gini, aku kan tadi sempat apa namanya sama dia kontak kan dari bio IG-nya kan. Aku ambil lah tuh. Tapi ini nggak penting ya guys. Makanya gue bilang ini nggak penting, dia ngebully-bully Rasman nggak ketujuannya. Rasman, aku baru sadar Well. Kenapa kamu ngambil perkaranya si Fadel, keluarga miskin gembel yang badannya itu digigitin cikungunya. Ternyata kamu sama aja Well. Rasman, Rasman. Bisa kamu? Oh, kayaknya si Rasman cari-cari perempuan gitu, maksudnya kan kayak Fadel kan nge-DM perempuan-perempuan kan. Coba kita dengerin dulu. Kamu tuh apa spesialnya? Cerita Wel dari awal Wel. Jadi kan gini, aku kan tadi sempat apa namanya sama dia kontak kan dari bio IG-nya kan. Aku ambil lah tuh. Nah, terus aku minta apa namanya? Konsultasi hukum. Iya, konsultasi hukum, minta bantuan gitu kan, mau cepuin mantan aku ceritanya. Cepu kan? Terus jadi kan aku mau cepuin mantan aku. Jadi aku bilang ini kayak mana bang, kalau abang dapat sih lumayan. Ini satu tim, bukan satu orang, lo satu tim ini dapatnya miliaran. Aku bilang gitu. Soalnya masing-masing udah punya web. Bukan satu orang lagi, ini satu tim, aku bilang gitu kan. Oke, dia katanya akan bantu aku, katanya gitu kan. Cerita-cerita lagi panjang kali lebar. Tapi ujung-ujungnya gini, Ujung-ujungnya minta susu gitu. Nih Bang Rasman, susu. Susu waria aja lah. Kalau laki sama laki kan muhrim ya nih, susu waria nih. Muhrim. Aduh, ada teteh baby Z. Teteh, kumaha damang. Yang punya nasi tempong Bu Indra ya, kelapa apa? Di Jakarta ya kan. Aduh, ayah teteh baby Z. Aduh, hampura teteh. ada Cimonita loh. Ini kita nggak tentang kura-kura ninja. Ini sebenarnya nggak penting guys. Ya udahlah. Ayo baik sayang, aku kesini sayang. Oke, Kak Baby sih nanti aku kesana ya. Nanti aku kesana ya sayang. Ke nasi tempong tuh. Punyanya Kak Baby Z ya kan. Ci, kayak takut Ica ngereok. Nggak apa-apa lah, ngereok aja. Udah dulu ya guys, udah selesai juga sih. Untung di sini nggak ada Dokter Oki kan. gue deg-degan loh guys kemarin waktu Dokter Oki ngefollow gue kan. Apa gue mau diperkarain gitu kan.
gue pernah lantam tentang Dr. Oki kan. Dr. Oki nggak follow gue. Maaf ya buat Dr. Oki. Maafin aku ya. Kadang-kadang mulutku terlalu lambe. Terlalu besar ya kan. Oh, soalnya Kak Baby Z ini nih, aku sedikit spill ya. Kak Baby Z ini sebenarnya orangnya baik. Dia nggak punya masalah sama siapa-siapa. Emang dia penyanyi ya kan? Emang dia sekarang jadi anggota ya kan Kak, bener kan? Partai-partai lah ya. Ajak Niki lah. Nah, nih ada mumpung ada, maaf ya Kak. Ini demi apapun aku tidak pernah mengechat Kak Baby Z atau berhubungan sama Kak Baby Z. Ini aku pure dari sisi aku, karena aku tahu siapa yang mengompor-ngompori Kak Baby Z sama Nikita Mirzani. Ya, Kak Baby Z ini ya cuman manggung gitu loh, lagi nyanyi di lagi menghibur orang gitu kan. Terus ya mungkin Nikitanya cemburu atau dipanas-panasinnya sama si Fitri, ya kan? Ya. Dipanas-panasin. Ini salah satu korbannya Nepos. Kenapa? Yang marah Nikita Mirzani, ya. Yang oke lah kalau Nikita Mirzani marah atau jealous atau make sense, ya. Make sense karena dia yang berhubungan langsung sama Kak Baby Z. Kalau dia misalnya marah. Tapi yang manas-manasin yang heboh si Fitri, ya kan? Nge-up Kak Baby Z lah, sampai Kak Baby Z ini disuruh datang ke kantor polisi loh. Ya didatangin sama Kak Baby Z. Di situ yang berantem Nepos sama Kak Baby Z. Coba make sense gak? Ini gue nggak tahu. Gue demi apapun nggak tahu ceritanya dari Kak Baby Z. Nggak pernah ngontek. Gue tahu langsung dari orang-orang yang pernah di grup aku, ya di grupnya itu, ya. Tangannya Kak Baby Z dikeplak, ya. Kan mungkin disuruh damai lah. Ini menurut aku ya Kak, kalau misalnya aku salah koreksi ya Kak. Setahu aku Kak Baby Z itu ketemu dia karena ya udahlah mau ribut-ribut juga ngapain ya kan. Ketemunya bukan sama Nikitanya, ketemunya sama Neposnya, coba ngapain ya. Logika nggak guys? Yang tadinya konon katanya punya masalah Kak Baby Z sama Nikita. Ngapain si Nepos yang pengen ketemu sama Kak Baby Z? Pengen meres, tau nggak? Ya. Jadi dia ketemuin Kak Baby Z di kantor polisi, ya. Harusnya mediasi atau damai. Dia sombong gitu kan. Kamu siapa? Ya kan? Kamu siapa? Ya kan? Disuruh jabatan tangan, dikeplak tangannya Kak Baby Z. Itu bener nggak? Gue demi apapun nggak pernah ngomong sama Kak Baby Z, ya. Gue nggak pernah ngomong sama Kak Baby Z. Gue nggak pernah disuruh, nggak pernah apa. Gue tahu itu. Bener nggak Kak? Terus dengan bangganya dia nge-live. Belum tahu siapa itu Baby Z. Gak tahu siapa saya Baby Z. Dia bilang gitu kan. Tuh ya, lihat ya orang-orang ya. Tanya sama Baby Z-nya. Gue keplak, gue geplak itunya. Kalau bisa gue injek, dia bilang gitu. Sok jago, dia ngejago ke dini kita. Bukannya ngedamain, malah ngompor-ngomporin. Tuh, orangnya ada di sini ya. Orang yang bersangkutannya ada di sini, ya. Next, gue nggak pernah kontak sama Yoke, baru ini ikut live. Sumpah demi apapun, aku nggak pernah kontak DM-an sama Kak Baby Z juga, nggak pernah, ya. Ketemu sama orangnya, WhatsAppan nggak pernah. Tapi gue tahu ceritanya, ya. Gue tahu ceritanya karena mata-mata gue di kantor polisi itu juga. Mata-mata gue di sana juga Kak, jadi gue tahu cerita. Terus gue cocokin sama ceritanya si Fitri gitu loh, ya. Ya dikomporin, padahal aku nggak ada masalah sama, karena aku tahu sifatnya Kak Baby Z, ya kan. Dia nggak mau punya masalah sama orang, tapi yang namanya orang priuk, ya kan. Orang priuk, ya diancam, ya harga mati lah. Malah aku temenan dari dulu. Nah, ya. Jadi biar kalian tahu ya, salah satunya orang yang mengatur siapa sih Nikita Mirzani harus berantem, harus berteman, harus apa? Itu Kak si Fitri, ya. Ini gue langsung sebut nih, ada orangnya di sini ya. Next harusnya ada Dewi Persik nih ya. Kalau ada Dewi Persik, aduh. Gua duduh. Yang nyuruh